Oke, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ini kebetulan saya melakukan recording pada siang hari yang cerah ini. Pada kesempatan hari ini ya, saya akan, memberitahu atau menunjukkan step-stepnya bagaimana kita mengaktifkan modul exam, gitu ya. Ini entah kenapa ya pada tahun ini, entah karena saya salah, setting-nya atau entah berlaku mulai tahun ini, kalau modul exam itu harus diaktifkan secara manual gitu ya. Jadi ketika saya setelah selesai membuat course, tiba-tiba saya dilapori oleh students bahwa, "Bu Armi, ini kok modul exam untuk 1 sampai 3 ini, Basic Network Connectivity and Communication Exam ini ndak bisa saya kerjakan. Saya harus" warning yang muncul adalah exam ini harus dibuka dulu oleh, instruktur. Nah, makanya semenjak itu saya jadi, wah, ada sesuatu yang baru nih atau mungkin saya miss step ketika saya buka course. Nah, seperti itu ya. Jadi yang saya maksud dengan modul exam itu ini, ya, ini adalah modul exam. Kemudian, ada lagi istilahnya itu PTSA, jadi ini PTSA untuk praktek. Ini ketika praktek ini ada final exam-nya. Kemudian ada istilah juga ini PTSA untuk skill exam, lalu ini untuk, PTSA untuk, ketika student itu dihadapkan pada perangkat gitu ya, jadi perangkat. Kalau ini dihadapkan pada simulator. Kemudian ada lagi istilahnya final exam, ini untuk, ujian tertulis multiple choice ya. Lalu sebelum mengaktifkan PTSA ataupun final exam nih biasanya student disuruh ngisi course feedback, ini biasanya bentuknya kuesioner, lalu student disuruh menilai gitu ya kualitas LMS di NetAkad itu bagaimana. Oke, pada, rekaman kali ini saya hanya menunjukkan bagaimana sih cara mengaktifkan modul exam, ini ya, bagi yang, modul exam-nya itu belum aktif, jadi harus diaktifkan secara manual. Oke, kita ke halaman ini terlebih dahulu ya, lalu ke assessment center kalau tidak salah. Kemudian ini kita pilih yang create activation. Nah, di sini nanti kita akan dihadapkan pada chapter assessment, paket tracer skill assessment, dan other assessment. Yang kita pilih adalah chapter assessment, ya. Kemudian, ini list modul exam yang ada. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengaktifkan assessment ini dalam satu waktu, ya tinggal diklik yang bagian atasnya ini. Ya, tapi kalau misalnya mau diaktifkan satu-satu, ya ini tinggal diaktifkan seperti ini ya. Berikutnya untuk, ini kita pilih aja, ini boleh seperti ini ya, kalau Bapak Ibu mau, tapi saya akan nyoba, satu-satu. Ini kebetulan yang bisa saya aktifkan ini yang ini 2 ya, karena yang poin 1 ini eee, sudah saya setting, kemudian akun dummy-nya juga sudah saya setting, kemudian saya deactivation sepertinya enggak bisa saya aktifkan kembali, jadi saya pilih yang kedua aja. Kemudian, harusnya sih kita pilih create default activation ini. Tapi setelah dibuka, nah ini ya, setelah dibuka ini, ketika default itu start-nya sama end time-nya itu harus dikerjakan pada 1 hari. Nah, kalau saya sih berencana mahasiswa atau student atau peserta FGA itu bisa mengerjakan kapan pun sebelum mereka harus, masuk ke final exam gitu ya, final exam. Sehingga create default ini menjadi tidak bisa, tidak bisa. Jadi saya harus ke, create advance. Nah, advance. Ya, jadi create advance activation.
Lalu ini tanggalnya kita pilih, sampai kapan terakhir student diberi kesempatan untuk mengerjakan modul exam. Di sini saya beri kesempatan sampai katakanlah sampai 1 minggu gitu ya. Tapi boleh boleh sampai kapanpun Bapak Ibu mau. Ya, kalau saya ini contohnya 1 minggu aja, berakhir pada pukul 12.59 PM. Jadi jam 24 malam. Kemudian maksimum number of attempt, jadi mahasiswa itu diperbolehkan ngulang sampai berapa gitu ya. Jadi kalau di Sisko itu kalau bisa modul exam nilainya itu harus di atas 75. Sehingga untuk mahasiswa yang nilainya di bawah 75 itu harus mengulang lagi untuk mengambil modul exam. Nah, di sini kita setting yang paling maksimal 10 gitu ya. Terus kalau bisa ini jangan dicentang. Kalau dicentang misalnya Bapak Ibu dilapor, "Ibu, nilai saya kurang dari 75, saya harus mengambil kembali." Tetapi ketika saya ngambil itu kok harus reactivate gitu ya. Mengaktifkan kembali. Lah itu maka Bapak Ibu harus login dulu ke CCN, ke NetAkad, kemudian diaktifasi dan sebagainya. Jadi praktisnya sih ini tidak perlu dicentang. Kemudian durasinya, di sini kita pilih yang bahasa Inggris. Ini yang bahasa Inggris ya. Jadi pastikan yang tercentang nih bahasa Inggris. Kemudian waktunya kita beri waktu 1 jam lah. Kalau nggak cukup ya 1,5 gitulah ya. Ini terserah Bapak Ibu kebijakannya berapa menit memberikan waktu. Tapi bagi saya itu 1 jam 30 menit itu sudah cukup karena soalnya juga enggak terlalu banyak ya, hanya sekitar 33 soal. Jadi 1,5 jam itu sudah lebih dari cukup. Kemudian atau setting ini akan saya berikan ke mahasiswa siapa. Ini harusnya semua student dicentang ya. Tapi karena saya sudah melakukan aktivasi untuk seluruh siswa, jadi saya memasukkan akun dummy ini ya, akun dummy saya. Seperti ini. Nah, ini saya pilih, yang lainnya ini otomatis yang lainnya itu sudah saya aktifasi. Jadi ketika diaktifasi lagi dia enggak bisa ya. Jadi pasti crash. Jadi saya pilih akun yang dummy. Nah, kemudian kembali ke setting. Ini Bapak Ibu di bawah itu ada pilihannya ya. Ada 3 pilihan ya, apakah penilaian ini dilakukan pada kondisi yang aman, perlu diawasi, atau nggak boleh membuka akses. Nah, itu ya. Ini untuk pilihan A. Atau yang pilihan B ini lingkungannya ya nggak segitu secure sih. Jadi bisa buka-buka buka-buka PPT juga bisa, buka-buka internet juga bisa, itu enggak masalah. Ini tidak yakin pada saat ini ya. Jadi ini kalau menurut saya sih modul exam cukup yang B aja. Seperti ini. Ya, berikutnya kita tekan tombol Create Advanced Activation. Nah, ini kalau seperti ini. Nah, ini ada konflik. Ini ada konflik nih. Nah, ini makanya ini ada sesuatu yang enggak benar nih, tadi ada konflik ya. Oke, saya cek dulu misalnya ini memang harus dicek ya, makanya Bapak Ibu harus memastikan bahwa yang mengaktifasi ini memang student-nya itu belum pernah ngambil gitu ya. Belum pernah ngambil. Nah, ini saya harus cek satu-satu nih. Oh, ini sudah ya. Lah, ini sudah. Ini saya sudah sudah diberi akses. Lah, ini makanya ini jadi enggak bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saya harus deaktivasi lagi nih. Nah, ini contoh yang tadi saya pernah lakukan itu ya. Ini students-nya. Ini saya sudah deactivate gitu ya. Ini tapi kok enggak bisa gitu loh nanti itu. Ini enggak bisa gitu loh nanti. Makanya tadi itu saya benar-benar harus berhati-hati gitu ya. Student mana sih yang belum
teraktivasi gitu. Ini saya harus cek nih siapa yang belum activate ya, biar saya tuh ngasih contohnya itu bisa. Nah ini akun saya ternyata semua sudah diaktifasi gitu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai tadi muncul ada crash, ya. Jadi insya Allah seperti itu, jangan sampai ada crash. Misalnya kalau mau deactivation itu ya harus dideaktivasikan, tapi kok nggak bisa gitulah ya ini ya. Ini harus ini loh, ini sudah harusnya ini loh sudah saya deaktivasi gitu loh. Tapi kenapa kok masih muncul? Nah, inilah yang bikin pusing saya untuk memahami si net akad ini maunya apa sih? Nah, gitulah. Maunya ini apa? Nah, ini loh. Ini harusnya ketika diklik ini terus ini saya harus ngapain gitu loh. Ini harus deactivate gitu loh saya itu. Ya. Oke, coba saya cek-cek dulu. Kalau ada mungkin ada something yang bisa saya deactivate gitu loh. Submit. Nah, ini loh. Nah, ini loh. Ini view activation-nya ini deactivate. Coba saya deactivate. Ah, ini. Oke, itu tadi ya caranya untuk deactivate. Jadi ini ARMY untuk modul exam basic connectivity ini activation-nya ini saya. Nah, ini sudah saya submit. Jadi sudah bisa. Nah, kita mulai dari awal lagi ya. Jadi ini secara tidak langsung video ini juga ngasih tahu caranya kalau ada crash atau mau mengaktifasi ulang itu bagaimana sih caranya gitu ya. Ini cukup sampai seminggu aja ya. Nah, seminggu ini 12 5 9. Nah, ini enggak usah dicentang. Oke, studentnya. Ini saya pilih Arami. Nah, oke. Langsung. Oke, ini sudah, ini saya klik ini. Oke. Nah, nah Bapak Ibu, ini masih ada konflik. Kenapa konfliknya? Karena dia berakhir nih tanggal berapa ini? Following conflict activation. Karena ini tanggal berapa nih? 23 GMT sampai 23 jam berapa nih? 12.06. Oke, nah ini tetap enggak bisa nih. Ini saya harus ngapain nih? Tuh kan, jadi enggak bisa kan? Ya kan? Nah, ini Bapak Ibu. Saya jadi ini memang agak susah ini untuk memahami si net akad ini. Padahal tadi sudah loh, sudah saya deactivate loh. Inactive, end time. Nah ini loh, end time-nya adalah, oh ini coba 12.06 PM. I see, GMT ya. Nah, 12.23 PM. Oke. Sekarang coba sih saya aktivasi lagi ya. Dan karena berakhir tadi jam 12 gitu ya. Oke. Nah, jadi nggak bisa karena konflik tadi loh ya. Tar. Saya jadi bingung nih. Nah, ini dulu. Nah, ini jadi hafal nih saya nih. Nah, seperti ini. Ini jadi jam, katakanlah ini jam 1 gitu ya. Jam 1.00 PM. Terus terakhir ini tanggal 39 sampai jam 12.59 PM. Oke. Studentnya ini adalah admin.
ada lagi. Oke, semoga berhasil. Nah, ini sudah aktif. Oke ya. Jadi ternyata ketika kita create activation itu pastikan tidak ada student yang crash, baik itu yang ngambil ataupun waktunya. Nah, tadi ya, tadi saya yang pertama tadi itu gagal karena dia itu masih aktivasi, kemudian saya deactivate jadi tidak aktif. Yang kedua percobaannya saya aktivasi lagi, ternyata nggak bisa karena waktunya itu masih ikut waktu aktif yang kemarin, yang sebelumnya sebelum saya aktifkan. Jadi ini saya harus create-nya itu harus melebihi jamnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya caranya. Nanti tadi mahasiswa ada yang komplain lagi, Bu ini sudah saya isi tapi kok nilainya kurang dari 75 terus saya perlu ambil lagi tapi perlu di-enable. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya supaya mengenablekan student yang terlanjur nilainya jelek untuk di-enablekan. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.